Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi khairul ummah? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Darsunal an Saqafatul Islamiyah. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu Saqafah Islam kelas 2 Thaifah Abdurrahman bin Auf. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya, agar Allah berikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mulai belajar juga, antum siapkan dulu modulnya ya. Bagi antum semua yang sudah memiliki modul Saqafah kelas 2, disiapkan bukunya, karena nanti kita akan belajar menggunakan modul ini. Ya, duduknya rapi dan persiapkan untuk berdoa ya. Persiapkan diri antum semua untuk berdoa. Ista'dadana, sikap berdoa, angkat kedua tangannya, duaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Shadaqallahul adzim. Ya, alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita lagi, yaitu Saqafah Islam. Sebelumnya kita sudah belajar tentang sholat berjamaah, itu mudah. Kemudian juga sudah Ustadz jelaskan sebelumnya tentang azan dan iqamah. Nah, hari ini Ustadz akan melanjutkan penjelasannya tentang azan. Nah, itu ada di modul keempat ya, halaman 5. Antum boleh sambil membuka modul 4 halaman 5 tentang azan adalah perbuatan mulia dan berpahala. Nah, sambil dibaca ya, nanti insya Allah saya jelaskan. Nah, sebelumnya azan itu Ustadz sudah menjelaskan adalah panggilan untuk sholat, ajakan atau panggilan untuk melaksanakan sholat. Nah, orang yang azan atau yang berazan itu disebutnya muazin, sedangkan yang mendengarkannya adalah mustami ya. Jadi sekali lagi Ustadz jelaskan bahwa orang yang berazan atau yang sedang azan itu disebutnya muazin, kalau yang mendengarkan mustami. Jadi kalau misalkan antum sedang azan, antum disebut muazin. Kalau antum yang mendengarkan azan, antum disebutnya mustami. Nah, itu ya. Halaman 5 dibuka. Saya akan jelaskan tentang azan adalah perbuatan mulia dan berpahala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Malik bin Huwairits anna Nabi qala idza hadaratis salatu falya'adzan lakum ahadukum wal ya'mukum akbar. Yang artinya adalah dari Malik bin Al-Huwairits, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila waktu salat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kamu azan untuk salatmu, dan hendaklah yang tertua di antara kamu bertindak sebagai imam bagi kamu. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim dalam Nailul Autar juz 2 halaman 37. Nah, dijelaskan bahwa ketika ingin melaksanakan sholat, maka hendaklah ada satu orang di antara kita atau dekat rumah kita yang melakukan azan. Nah, kalau di rumah antum ketika waktu sholat sudah datang, sudah tiba, kemudian belum ada azan, nah antum kalau bisa yang mengazankan azan di masjid, kalau memang tidak ada yang azan, karena merupakan fardu kifayah ya. Jadi kalau bisa azan, ada yang azan. Jangan sampai di daerah tempat kita tidak ada yang azan atau yang menandakan waktu sholat. Nah, jadi hadis di atas tadi yang Ustaz bacakan menjelaskan kepada kita bahwa apabila waktu sholat telah tiba, maka harus ada yang salah satu muslim yang mengumandangkan
azan untuk memberitahukan kepada kaum muslim yang lain bahwa waktu sholat telah tiba. Seorang muslim yang mengumandangkan azan maka akan mendapat pahala yang sangat banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Azan merupakan perbuatan yang mulia dan pahalanya sangat banyak. Oleh karena itu, ketika mengumandangkan azan harus ikhlas agar kita mendapatkan pahala dari Allah. Jadi nanti kalau antum mencoba untuk azan, niatnya ikhlas karena Allah. Jangan berniat ingin dipuji teman kita, ingin dipuji Umi dan Abi, ingin dipuji bahwa suara kita bagus. Nah itu nantinya niat kita bukan karena Allah. Jadi luruskan niat kita ketika kita hendak azan, khususnya yang laki-laki ya, karena memang yang wajib itu azan itu adalah laki-laki. Nah, jadi azan juga dilakukan saat muazin dalam keadaan suci dan berniat. Nah, kalau bisa ketika kita mau azan, kita bersuci dulu, berwudu dulu, dan juga dengan niat yang baik. Nah, banyak sekali pahala yang dan kebaikan yang akan Allah berikan kepada muazin atau orang yang azan ya. Adapun keutamaan atau kebaikan yang akan didapatkan oleh seorang muazin adalah sebagai berikut. Yang pertama, lehernya paling panjang di hari kiamat. Maksudnya apa? Lehernya panjang atau gimana? Nah, bukan berarti lehernya itu panjang kayak jerapah ya. Maksudnya adalah orang yang paling banyak amalannya atau amal baiknya, karena azan adalah perbuatan yang mengajak orang muslim untuk beribadah, yaitu sholat. Sholat merupakan tiang agama. Jadi maksud leher panjang di sini di hari kiamat itu adalah bahwa amalannya sangat panjang. Amalan kebaikannya, pahalanya sangat panjang karena mengajak orang untuk melaksanakan sholat, mengingatkan orang untuk melaksanakan sholat. Bukan berarti lehernya yang panjang ya. Nah itu. Jadi yang panjangnya itu adalah pahalanya. Nah, yang kedua, keutamaan atau kebaikan yang didapatkan oleh seorang muazin atau yang suka azan, akan diampuni dosanya sepanjang suaranya, dan semua yang mendengarkan azan di bumi akan mendoakan dan ampunan baginya, dan mendapatkan ampunan baginya. Jadi semua yang mendengarkan azan di sekitar rumahnya atau yang mendengarkan azan di sekitar daerahnya itu, dan makhluk yang ada di bumi itu akan mendoakan agar kita tuh diampuni dosa-dosanya. Nah, jadi akan diampuni dosa-dosanya sepanjang suara kita ketika mengeluarkan suara untuk azan, dan semua yang mendengarkan azan di bumi ini, baik itu binatang, makhluk-makhluk kecil maupun manusia, itu akan mendoakan agar diampuni dosa bagi orang yang suka azan atau muazin. Yang ketiga, kebaikannya itu adalah Nabi SAW mendoakan imam sholat dan para muazin. Nah, subhanallah, sebagian atau kebahagiaan besar bagi para muazin ya. Ini hanya sebagian saja yang saya sebutkan keutamaannya, tapi ada banyak sekali kebaikan-kebaikan yang nantinya didapatkan oleh para muazin. Nah, kebahagiaan besar bagi para muazin karena didoakan dan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan didoakan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti itu ya. Itu keutamaan azan bagi laki-laki, jadi harus senantiasa azan. Nah, dalam hadis Ibnu Majah, Rasul bersabda, "Berbahagialah bagi para muazin. Barang siapa azan selama 12 tahun, maka wajib baginya mendapatkan surga. Dan dengannya azannya itu dicatat sebagai baginya setiap hari 60 kebaikan, dan setiap iqamah yang ia lakukan dia mendapatkan 30 kebaikan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, subhanallah, banyak sekali pahala dan kebaikan yang Allah berikan kepada para muazin. Nah, oleh karena itu, antum semua yang laki-laki harus semangat dan sungguh-sungguh dengan suara lantang dan keras ketika azan. Suara lantang, keras dan indah ketika azan. Nah, setiap laki-laki muslim harus hafal lafaz azan. Nah, lafaz azan itu ada 15 lafaz. Adapun lafaz azan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allahu Akbar, itu dibaca 4 kali.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu ya. Yang kedua adalah lafaz asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu dibaca 2 kali. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu yang kedua, yang ketiga ya, dibaca 2 kali juga. Kemudian lafaz keempat, hayya 'alas shalah. Nah, ini 2 kali juga. Hayya 'alas shalah. Nah, kemudian lafaz kelima, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. 2 kali. Kemudian takbir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali. Dan yang terakhir 1 kali, la ilaha illallah. Nah, itu ya, ada 15 lafal ya. Kalau ditambahkan 4 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 1. Nah, jadi Allahu Akbar 4 kali, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, Allahu Akbar 2 kali, dan la ilaha illallah 1 kali ya. Kalau azan subuh ditambahkan 1 ya, ini disunahkan, boleh digunakan boleh tidak. Nah, kalau misalkan di setelah hayya 'alal falah itu nanti ada lafal as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Yang artinya adalah salat itu lebih baik daripada tidur. Nah, itu boleh digunakan atau tidak? Nggak apa-apa kalau nggak digunakan juga, tapi disunahkan juga agar mengingatkan bahwa ketika sholat subuh bangun, lebih baik sholat daripada tidur ya. Jadi boleh ditambahkan ketika setelah hayya 'alal falah baru as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, itu untuk lafaz azan ya. Antum boleh azan dengan baik, tidak perlu mengikuti ustaz. Ustaz juga suaranya lagi kurang baik ya. Jadi nanti antum tugasnya coba untuk azan ya. Boleh dengan voice note atau video. Yang ikhwan ya, ini khusus ikhwan. Ikhwan harus belajar azan. Boleh divideokan, boleh voice note aja. Tapi kalau bisa divideokan ya. Divideokan biar Ustaz langsung lihat jelas bagaimana cara azannya. Jadi ikutin di halaman 6 bacaannya. Kalau antum belum hafal, nanti antum boleh sambil baca. Yang penting sudah memberanikan diri untuk azan. Nah, kemudian yang akhwat yaitu adalah iqamah. Iqamahnya yang di bawah ya. Kalau iqamah ini berbeda dengan azan. Jadi pembacaannya juga ada tambahan, yaitu qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Antum bisa baca di sini. Contoh dari Ustaz, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, yang di hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah boleh sekali, boleh 2 kali ya. Kalau Ustaz menggunakannya 2 kali. Kalau misalkan antum 1 kali ikuti yang di buku ini boleh. Misalkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, itu ya. Jadi yang akhwat boleh coba iqamah. Kalau bisa divideokan ya, nanti Ustaz akan cek membacanya. Tugasnya hari ini adalah menyimak video, kemudian dibaca lagi halaman 5 dan 6, dan kemudian coba untuk azan bagi yang ikhwan
Itu pelafalannya ya, lafaz azannya dibaca, dan yang akhwat iqamah. Ya, ditunggu untuk tugasnya, itu video membuat azan yang ikhwan, dan akhwat adalah iqamah. Yang ikhwan, berikan suara terbaik antum, keraskan suara antum, lantangkan suara antum, dan perindah juga boleh ya untuk azannya. Bagi yang akhwat biasa-biasa saja untuk pembacaan iqamahnya. Tugasnya silahkan dijawab ke Ustadz. Kalau ada yang ingin tanyakan, silahkan tanya ke Ustadz, dan semoga Allah mudahkan dalam pengerjaan tugasnya ya. Semangat semuanya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca bacaan istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.